Oke, teman-teman. Nah, apa sih yang bakalan kita pelajari ya? Pertama itu kita akan pelajari terkait dengan saya masuk ke super user terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Oke, nah terminalnya apakah kelihatan atau kurang gede, teman-teman? Oke, mulai. Nah, kita sudah masuk ke super user, yaitu root ya, teman-teman. Nah, sekarang kita, oh iya, muncul lagi. Kita bakal mempelajari yaitu terkait dengan voice, teman-teman. Nah, voice ini adalah sebuah tools yang bisa kita gunakan buat eh, terkait dengan eh, salah satu teknik hacking, di mana teknik hacking ini bertujuan sebagai informasi gathering, teman-teman, atau biasa disebut dengan teman-teman hacking itu adalah reconnaissance ya. Reconnaissance itu adalah mencari informasi sebanyak mungkin ataupun mencari celah ya sebanyak mungkin dari informasi tersebut dari berbagai sumber sehingga kita bisa mendapatkan celah dari uh, target kita seperti itu. Nah, ini biasanya dilakukan juga sama penetrasi testing, bukan bukan cuma oleh hacking tetapi juga pada saat penetrasi testing atau vulnerability assessment juga bakalan melakukan perihal informasi gathering atau reconnaissance ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan itu menggunakan voice, nanti dimasukkan saja domain dari target teman-teman ya, seperti target.com gitu ya, contoh nih teman-teman. Nah, ini karena dia tidak terdaftar jadi eh, seperti ini ya, jadi tidak ada websitenya. Nah, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita bakalan mendapatkan terkait dengan domainnya yaitu adalah target.com, terus registrasinya gitu ya, terus server voice-nya itu siapa GoDaddy ternyata ya, terus update date-nya itu kapan sih SSL-nya gitu ya, dibuat kapan gitu ya, terus expire-nya kapan. Nah, ini kita dapat informasi dia menggunakan GoDaddy-nya teman-teman. Terus untuk registrasi IAN, nah, itu di 146 gitu ya. Nah, bus kontaknya itu adalah bus GoDaddy karena dia base-nya GoDaddy ya. Terus di sini kita juga dapat nih registrasi bus kontaknya di mana. Terus yang teman-teman harus perhatikan di sini adalah servernya. Di sini ada NS1 sama NS2 ya. Nah, dan sebagainya lah. Kalau untuk NS security-nya di sini unsafe. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara. Kemudian ada lagi cara kedua yaitu kita menggunakan yang namanya What Web. Nah, ini eh, cukup lumayan powerful kalau menurut saya teman-teman. Di sini kita mendapatkan informasi terkait dengan target kita atau website kita ya. Kita coba What Web eh, target domain.com tadi ya. Nah, dia bakalan mencoba mendapatkan terutama nah ini teman-teman, ini link atau sumber dari target kita. Terus Biden kalau karena dia tidak ada ya, kecuali kalau 200 itu pasti dia ada gitu ya. Terus di sini country negaranya ya, terus HTTP servernya itu kita bisa dapat serta bahkan IP dan juga title-nya juga kita, kalau seandainya target kita itu ada gitu ya, bisa kita scan public terpublish ke internet gitu ya, bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa option ya yang bisa teman-teman gunakan juga gitu ya, yang bisa teman-teman manfaatkan. Terus yang selain itu ada lagi enggak sih? Ada, kita pakai yang namanya
ini teman-teman. Ini cukup cukup lumayan juga ya teman-teman. Nah, sekarang apa? Kita jalankan nose logout-nya dulu. Sorry, tidak bisa. Kita buka terminal baru, kita jalankan domain.com ya, coba ya. Nah, di sini kita dapat IP-nya teman-teman, IP server sama IP address-nya ya. Terus di sini ada terkait dengan informasi lebih masif, lebih deep lagi terkait dengan uh, dot website domain.com ini ya. Nah, di sini ada authorization dari aswarnya itu ada nama domain, terus dia terdaftar di IP mana saja. Nih teman-teman bisa kita gunakan. Terus selain itu ada teman-teman kita bisa gunakan DIG. Nah, DIG ini untuk melihat terkait dengan DNS lookup. Nah, kita mencari DNS lookup-nya ya untuk mendapatkan detail tentang DNS yang digunakan oleh target kita gitu ya. Terus kita juga bisa menganalisa konfigurasi DNS-nya itu seperti apa gitu. Dan kalau seandainya ada DNS yang misconfiguration ya itu bisa jadi celah kita untuk kita lakukan penetrasi testing teman-teman atau kita lakukan hacking ya terhadap target kita. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman untuk hasilnya itu dari A sampai M ya. Ini cukup lumayan banyak dan teman-teman bisa pelajari lebih dalam. Kalau seandainya mau kita bahas satu persatu nanti bisa silakan di masukin di kolom komentar. Mungkin itu aja kalau dari saya. Uh, nah ini teman-teman kelihatan kan di jadi itu aja cukup dari saya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan nanti di uh, kolom chat ya, komentar, dan jangan lupa di subscribe dan terus di follow terkait dengan updatean berkaitan sama cyber security gitu ya. Nah, jadi sekarang kesimpulannya kita sudah mempelajari terkait dengan basic dasar yaitu beberapa tools, sebenarnya masih banyak tool yang bisa kita manfaatkan, tetapi tadi saya sudah memberikan beberapa tools yang rekomendasi ya. Contohnya seperti DIG tadi ya, domain informasi Grover ya, panjangan dari DIG itu. Jadi kita mencari tahu terkait dengan DNS-nya itu lebih tepatnya mengkulik terkait dengan DNS yang target kita lah gitu ya. Kemudian ada NS lookup yaitu terkait dengan name servernya juga untuk melihat resolusi DNS-nya itu. Jadi dia itu mengubah nama domainnya itu menjadi IP itu menggunakan apa dan bagaimana itu nanti bakal kelihatan. Terus yang selanjutnya kita tadi white web ya. White web ini adalah teknik kita mencari tahu terkait dengan teknologi yang digunakan oleh target kita itu apa, frameworknya apa gitu ya, web servernya di mana dan posisinya di mana, plugin ataupun modulnya yang digunakannya itu apa aja. Nah, itu bisa kelihatan di buat web. Terus ada yang terakhir tadi itu yang pertama sekali yaitu voice ya. Voice ini kita melihat informasi terkait dengan data registrasi domain pada target kita. Siapa tahu di sana ada misconfiguration yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Nah, bisa saja dari sana dan hasil ini bisa jadi positif false kalau seandainya tidak ada temuan ya. Jadi ini bisa jadi uh, positif informasi ya buat user. Nah, sekian dari saya teman-teman untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan selamat malam. Dan pesan saya ya teman-teman,
gunakanlah ilmu dan juga informasi yang sudah teman-teman dapatkan itu dengan baik dan benar. Jangan gunakan buat hal-hal yang tidak-tidak, karena di sini saya hanya sharing ilmu. Tujuan saya adalah untuk membagikan pengalaman yang pernah saya dapatkan dan juga sedikit bercerita dan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman dengan tujuan agar kita itu bisa saling waspada dan tidak digunakan untuk hal-hal yang ilegal ya teman-teman, seperti menghack tanpa ada persetujuan dan sebagainya. Nah, kecuali kalau penetrasi testing ya, itu silahkan teman-teman. Seperti itu. Terima kasih atas pengertiannya dan saya ucapkan